Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sahabat profesi guru. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan kenaikan tukin ASN pasca evaluasi jabatan. Berikut kementerian lembaga yang sudah disetujui dan tanggal berlakunya, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Di bulan Mei yang lalu, Bapak Ibu sekalian, Kemenpan sudah mengadakan sosialisasi terkait dengan rumusan untuk tunjangan kinerja. Hal mana pada saat itu sampaikan bahwa akan berlaku secara nasional rumusan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan. Barangkali yang nantinya membedakan adalah capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu. Namun untuk rumusannya secara nasional akan berlaku, semua ASN memiliki kelas jabatan. Baru-baru ini Presiden sudah menyetujui kementerian lembaga yang tunjangan kinerjanya dinaikkan. Dikutip dari Detikcom, sejumlah kementerian dan lembaga akan mengalami kenaikan tunjangan kinerja tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Pak Abdullah Azwar Anas. Beliau menyebut jika besaran tukin akan menyentuh angka 80%. Kementerian PAN-RB saat ini sedang memproses kenaikan tukin tersebut. Hal ini menyusul kenaikan tukin Kementerian PAN-RB, Kementerian PPN, Bappenas, kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kita sedang memproses beberapa, ada yang naik dari 60% ke 80%, ada 70% ke 80% katanya. PAN-RB sendiri merupakan salah satu kementerian lembaga yang mendapat kenaikan tukin tersebut berdasarkan ketetapan Presiden Joko Widodo. Beliau menjelaskan keputusan menyangkut tukin ini telah melalui proses yang panjang berdasarkan atas perhitungan sejumlah indikator yang dianggap Kementerian Keuangan telah sesuai. Disebutkan kebetulan yang Kemenpan RB ini ada indikator-indikator yang oleh Kemenkeu dianggap sudah sesuai. Kebetulan kan kita sedikit ini. Pegawainya juga tidak banyak, kurang lebih 700. Tapi ada juga kementerian yang bisa sampai 20.000 pegawai, ujarnya. Keputusan terkait dengan kenaikan tukin lembaga ini, Bapak Ibu sekalian, ditetapkan melalui 3 peraturan Perpres terbaru nomor 32, 33, dan 34. Coba nanti kita bandingkan. Yang diundangkan 13 Juni 2023. Merujuk pada lampiran ketiga Perpres tersebut, tukin diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1 sampai dengan 17. Nilai tukin yang diberikan untuk setiap kelas jabatan adalah paling rendahnya 2,57 juta hingga 41,55 juta. Sementara khusus untuk Menteri PAN-RB, Menteri PAN PPN atau Bappenas dan Kepala BPKP, tukin diberikan 150% dari nilai tukin tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Perpres. Kalau kita bandingkan ini Bapak Ibu sekalian di rumusan kelas jabatan yang diterbitkan oleh BKN itu paling rendah indeksnya adalah 190 sampai 240 dengan tukin terendah itu di sekitaran Rp1.600.000. Kalau ini kelas jabatan 1 diberikan 2,57 juta karena ada kenaikan disampaikan tadi sebesar 80%. Sementara itu secara terpisah, Kementerian Agama juga baru saja mengumumkan bahwa Kementerian PAN-RB telah menyetujui usul kenaikan tukin ASN hingga tukinnya kini sebesar 80%. Ini usulan tersebut tengah diproses di Kemenkeu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berada di bawah kewenangan Kemenak, ini disampaikan di tanggal 15 yang lalu sudah menyetujui peningkatan pembayaran tukin 80% bagi seluruh ASN. Sehingga terkhusus ini bagi Bapak Ibu guru di bawah naungan Kemenak ini juga menjadi kabar gembira tentunya. Disampaikan alhamdulillah ini kabar baik bagi seluruh ASN Kementerian Agama. Saya baru saja bertemu dengan Menteri PAN-RB dan beliau menyampaikan usulan penyesuaian tukin sebesar 80% bagi ASN Kemenak telah disetujui, ungkap Menteri Agama Pak Yakut Kholil. Selanjutnya, Kementerian PAN-RB telah mengajukan permohonan izin prinsip penyesuaian kepada Kementerian Keuangan imbuhnya. Beliau menyatakan kabar ini merupakan kado bagi seluruh ASN Kemenak. Capaian ini adalah hasil kerja kita bersama. Terima kasih kepada seluruh ASN Kemenak yang selama ini mau bekerja sama, ikut berpacu untuk melakukan reformasi birokrasi. Sebelumnya, PAN-RB telah melakukan evaluasi terhadap reformasi birokrasi di berbagai lembaga kementerian dan pemerintah daerah, yang mana ini khusus untuk Kemenak. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 yang tertuang dalam indeks RB Kemenak adalah 75,84 dengan predikat BB. Sehingga atas dasar evaluasi tersebut kami merekomendasikan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemenak sebesar 80%, sambung Pak Azwar. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian terkait dengan
Perpresnya coba kita lihat satu persatu. Ini adalah Perpres nomor 32 tahun 2023 yang berisi tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menimbang bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja. Jadi ini adalah dasarnya ya. Kemudian ini peraturan-peraturan yang mendukungnya, lalu pasal-pasal yang mendasarinya ya dalam undang-undang memutuskan peraturan presiden tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di pasal 2 disebutkan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. Lalu di ayat 2, pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Untuk menteri diberikan 150% Bapak Ibu sekalian dari nilai tertinggi kelas jabatan ya 17. Ini adalah ketentuannya. Lalu pertanyaannya kapan kira-kira ini akan mulai berlaku? Kalau kita lihat di peraturan ini Bapak Ibu sekalian, dijelaskan di sini pasal 15, peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, kalau kita lihat ini ketetapannya adalah ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2023, diundangkannya juga pada tanggal 13 Juni 2023. Maka tukin atau pemberian tukin ini mulai akan berlaku Bapak Ibu sekalian di awal Juli nanti ya. Itu adalah ketentuan sesuai dengan Perpres nomor 32 dan ini adalah besaran tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan kelas 1 sampai kelas 17 ini Bapak Ibu sekalian. Nilai terendahnya adalah 2.575.000. Ini meningkat dibandingkan rumusan yang disampaikan oleh BKN karena peningkatan tunjangan kinerja 80% seperti yang disampaikan di awal tadi dan paling tingginya adalah Rp41.550.000. Begitu juga Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat di Perpres nomor 33 tahun 2003 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ya, di halaman 8 ini adalah besaran tunjangan kinerjanya. Jadi kalau kita perhatikan untuk capaian kinerja yang sama akan diberikan rumusan tunjangan kinerja yang sama. Jadi terendah di sini kelas 1 2.575, tertinggi 41.550. Begitu juga untuk Perpres nomor 34 ini tahun 2003 bagi lingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ya. Di halaman 7 termuat Bapak Ibu sekalian besar tunjangan kinerja bagi pegawai berdasarkan kelas jabatan. Jadi nilai ini sama ya, terjadi kenaikan karena berdasarkan capaian kinerja. Nah, ini juga berlaku untuk Kemenak karena kenaikan capaian kinerjanya sama ya, maka rumusan ini juga akan berlaku. Harapan kita bersama karena memang di saat sosialisasi disebutkan rumusan kelas jabatan akan berlaku secara nasional, walaupun barangkali capaian kinerja tidak setinggi yang diperoleh oleh kementerian lembaga ini, minimalnya memenuhi apa yang termuat dalam peraturan BKN terkait dengan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu sekalian kementerian lembaga yang sudah disetujui oleh Presiden ya untuk kenaikan tunjangan kinerja berdasarkan hasil capaian kinerja yang telah diperoleh. Maka kiranya setelah adanya evaluasi kinerja tahun 2023, kalau kita lihat tadi ini adalah hasil capaian kinerja tahun 2022 berlaku di 2003, kita berharap capaian kinerja tahun 2023 menjadi sebuah tolak ukur untuk penetapan tunjangan kinerja tahun 2024 nanti. Barangkali ini informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.